Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Ikhwan dan juga akhwat sekalian, asatidzah dan juga ustadzat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kepada kita semuanya untuk melanjutkan kembali insyaallah daurah kita membahas kitab Nunia As-Sakhawi. Di sesi yang kedua ini insyaallah kita akan lanjutkan pada bait yang ke-8 di halaman ke-46. Silakan dibuka di halaman 46. Al-Imam As-Sakhawi mengatakan wal maddu min qabli al-musakkani dunama qad mudda lil hamazati bistiqani. Baik, ini perhatikan ya, bait ke-8 ini masih melanjutkan pembahasan tentang mad far'i. Jadi tadi kita sudah ketahui bersama bahwa mad far'i itu adalah mad yang terjadi karena apa? Karena sebab. Baik itu bertemu dengan hamzah ataupun sukun. Jadi kalau ditanya ada berapa sebab mad far'i, maka jawabannya sebab secara lafaz, maksudnya ya, sebab secara lafaz ada dua, yaitu hamzah dan juga sukun. Hamzah dan juga sukun. Ini dua sebab dari mad far'i. Nah, di bait ke-8 ini beliau menjelaskan tentang manakah yang lebih panjang antara yang disebabkan oleh sukun atau disebabkan oleh hamzah. Baik, kita baca di bait ke-8 beliau mengatakan wal maddu min qablil musakkani dunama qad mudda lil hamazati bistiqani. Wal maddu dan mad maksudnya mad far'i min qablil musakkani yang terdapat sebelum huruf yang sukun, maksudnya mad far'i yang disebabkan oleh sukun, dunama lebih pendek. Itu di bawah maksudnya adalah lebih pendek. Qad mudda lil hamazati dari mad far'i yang disebabkan oleh apa? Hamzah. Jadi mad far'i yang disebabkan oleh sukun, menurut beliau, ini pendapat beliau ya, ini ijtihad beliau. Bahwa ijtihad beliau, mad far'i yang disebabkan oleh hamzah itu lebih pendek daripada mad far'i yang disebabkan oleh bahwa menurut beliau mad far'i yang disebabkan oleh sukun, ana ulangi ya, mad far'i yang disebabkan oleh sukun itu lebih pendek daripada mad far'i yang disebabkan oleh hamzah. Baik. Jadi di sini beliau berpendapat bahwa mad far'i yang disebabkan oleh sukun apa saja? Contohnya mad lazim. Kemudian mad arid sukun, mad lin arid sukun. Itu mad far'i yang disebabkan oleh sukun. Lebih pendek dari mad far'i yang disebabkan oleh hamzah. Seperti tadi wajib muttasil, jaiz munfasil, silah tawilah maupun mad badal. Ini pendapat beliau. Bistiqani dengan keyakinan, maksudnya yakin beliau, tidak ragu-ragu dengan pendapatnya ini. Nah, tapi ingat, ini ijtihad beliau, ini adalah pendapat beliau. Kita perlu tinjau. Bait ini menjelaskan tentang pendapat Imam As-Sakhawi bahwa kadar mad far'i yang disebabkan oleh sukun berada di bawah. Berarti lebih pendek ya? Berada di bawah atau lebih pendek kadar panjangnya dari mad far'i yang disebabkan oleh hamzah. Jika yang beliau maksud di sini adalah mad far'i yang disebabkan oleh sukun adalah mad arid sukun. Jadi kalau yang beliau maksud bahwa yang disebabkan oleh sukun adalah mad arid sukun, yang disebabkan oleh hamzah adalah mad wajib muttasil, maka pendapat ini benar. Baik. Kita coba lihat dulu di sini ya, supaya antum ada gambaran. Tadi beliau berpendapat bahwa mad far'i yang disebabkan oleh sukun itu panjangnya lebih pendek. Jadi di bawah dari mad far'i yang disebabkan oleh hamzah. Jadi kita ambil jika yang dimaksud yang disebabkan oleh sukun di sini adalah mad arid sukun dan yang disebabkan oleh hamzah adalah mad wajib muttasil, mana yang lebih panjang, wajib muttasil dengan arid sukun? Arid sukun atau mad wajib muttasil? Yang lebih panjang wajib muttasil, karena wajib muttasil minimal berapa harokat? 4 harokat minimal. Bisa nggak wajib muttasil 2 harokat? Nggak bisa. Kalau arid sukun bisa 2 harokat. Jadi kalau memang yang disebabkan oleh sukun itu adalah mad arid sukun dan yang disebabkan oleh hamzah adalah wajib muttasil, maka pendapat beliau benar. Karena mad arid sukun itu panjangnya di bawah dari wajib muttasil. Lebih kuat mana? Wajib muttasil atau arid sukun? Wajib muttasil. Kalau itu yang dimaksud maka benar. Tapi kalau yang beliau maksud adalah secara umum bahwa setiap mad far'i yang disebabkan oleh sukun itu panjangnya di bawah mad far'i yang disebabkan oleh hamzah, maka ini pendapat perlu ditinjau kembali. Kenapa?
Karena mat far'i yang disebabkan oleh sukun diantaranya adalah mat lazim ini. Mat lazim panjangnya berapa? Harus 6 harokat, betul? Harus. Sedangkan mat yang lainnya itu tidak ada yang harus 6 harokat. Mereka 4 atau 5 atau 6 yang disebabkan oleh hamzah ini. Wajib muttasil. Kemudian jaiz munfasil 4 atau 5. Kemudian mad badal 2 harokat saja. Ya. Maka yang disebabkan oleh sukun tentunya lebih panjang, lebih kuat daripada yang disebabkan oleh hamzah. Faham ya? Ini menurut ulama muhaqqiqin, ulama peneliti, bahwa mat yang paling kuat adalah mat lazim. Sehingga ini sekaligus mengoreksi pendapat daripada Al-Imam As-Sakhawi. Ya, kalau yang dimaksud adalah setiap mat far'i yang disebabkan oleh sukun itu di bawah dari mat far'i yang disebabkan oleh hamzah, maka pendapat ini perlu ditinjau kembali. Karena secara realita, faktanya bahwa mat lazim itu lebih panjang daripada mat wajib muttasil. Jelas ini insyaallah. Nah, itulah kenapa Syekh Ibrahim As-Samanudi rahimahullah ta'ala di dalam Tuhfah Samanudiyah beliau mengatakan aqwal mududi lazimun famattasal fa'aridun fadun fisalin fabadal. Baik, kita baca sama-sama supaya hafal. Aqwal mududi lazimun famattasal fa'aridun fadun fisalin fabadal. Aqwal mududi lazimun famattasal fa'aridun fadun fisalin fabadal. Baik, jadi aqwal mududi, mat yang paling kuat, jadi mat far'i yang paling kuat itu apa? Yang pertama adalah lazim. Yang pertama mat lazim. Famat tasal, baru kemudian mat muttasil, yaitu mat wajib muttasil. Jadi yang pertama mat lazim, yang kedua mat muttasil. Fa'aridun, kemudian mat arid. Ini yang ketiga, yaitu mat arid disukun atau mat lin arid disukun. Fadun fisalin, kemudian mat yang munfasil, yaitu mat jaiz munfasil atau mat mat silah tawilah, itu silah kubra. Baru kemudian mat badal. Mat badal paling terakhir nih, yang kelima. Jadi yang kelima adalah mat badal. Taib. Jadi hafalkan ya. Aqwal mududi lazimun famattasal fa'aridun fadun fisalin fabadal. Itu urutannya tuh. Nah, kalau mat lazim disebabkan oleh apa ini? Sukun kan? Ini disebabkan oleh sukun ini. Sedangkan muttasil disebabkan oleh apa? Hamzah. Sedangkan arid disebabkan oleh apa? Sukun. Disebabkan oleh sukun ini arid nih. Sedangkan mat munfasil disebabkan oleh apa? Hamzah. Badal disebabkan oleh hamzah juga. Jadi ini juga hamzah. Paham ya? Jadi yang paling kuat mana? Yang disebabkan oleh sukun atau hamzah? Kesimpulannya sukun. Sehingga kesimpulannya menurut para ulama muhaqqiqin, mat yang terkuat secara umum adalah yang disebabkan oleh sukun. Itu mat apa? Mat lazim. Hafal ya insyaallah ya. Coba kita hafalkan semua. Lazim, muttasil, arid, munfasil, badal. Baik, kalau baitnya apa? Aqwal mududi lazimun famattasal fa'aridun fadun fisalin fabadal. Adapun di bawahnya itu adalah kaidah aqwas sababain. Wa sababa maddin idza ma wujida fa inna aqwas sababain farada. Ini jika ada dalam suatu kasus ya, kok ternyata terkumpul dua sebab mat. Ini disebut sebagai mat badal benar, disebut sebagai mat lazim benar. Mana yang harus diambil? Sebab mat lazim atau sebab mat badal? Mana yang lebih kuat, lazim sama badal? Lazim. Contoh misalkan wala a. Kalau a itu biasanya mat apa? Badal kan? A, i, u, mat badal itu. Tapi ternyata ketemu dengan sukun, ketemu dengan tasydid. Amin. Ini disebut sebagai badal benar karena hamzah ketemu mat. Disebut sebagai mat lazim juga benar. Mana yang diambil? Badal atau mat lazim? Yang diambil adalah lazim. Itu namanya aqwas sababain. Jadi kaidah aqwas sababain. Kaidah diambil dari sebab mat yang lebih kuat. Contoh lagi misalkan
alladzina hum yura'un. Una asalnya mat apa itu? Mat badal. Tapi kemudian ketika waqaf menjadi mat apa? Arid disukun. Mana yang diambil? Mat badal atau mat arid disukun? Mat arid disukun. Paham ya? Kalau mat badal kan hanya 2 harokat. Kalau mat arid disukun berarti 2, 4, 6. Bisa 2, bisa 4, bisa 6. Disesuaikan. Faham? Itu namanya qaidah aqwas sababain. Kaidah jika dalam satu kasus kok terkumpul 2 sebab mat, maka yang diambil adalah sebab yang lebih kuat. Baik. Lanjut. Ini berarti kesimpulannya apa yang disampaikan oleh Al-Imam As-Sakhawi, wal maddu min qabli al-musakkani dunama di sini kan lebih pendek nih. Yang disebabkan oleh sukun lebih pendek dibanding yang disebabkan oleh hamzah. Benar nggak ini? Hah? Kalau secara umum maka ini tidak tepat. Karena realitanya mat lazim lebih panjang daripada mat wajib. Sedangkan mat lazim sebabnya apa? Sukun. Baik. Tapi kalau yang dimaksud di sini yang disebabkan oleh sukun adalah arid li sukun, yang disebabkan oleh hamzah adalah wajib muttasil, maka ini benar. Paham ya? Jadi perlu dirinci. Intinya pendapat beliau ini perlu dirinci. Baik. Semoga bisa difahami. Kalau masih bingung juga antum ulangi videonya nanti supaya antum paham. Lanjut. Nah, ini urutan mat far'i disesuaikan dengan kuat dan lemahnya sebab. Semakin kuat sebabnya, maka semakin kuat pula mat tersebut. Demikian pula sebaliknya. Nah, rinciannya mat lazim menjadi mat yang paling kuat. Kenapa? Dikarenakan bertemu dengan sukun asli. Sukunnya asli gitu. Sukun asli sama sukun arid kuat mana? Sukun asli. Kemudian pada huruf maupun kata yang sama. Jadi ketemunya dalam huruf ataupun kata yang sama. Jadi dalam huruf atau kata yang sama, bukan beda kata. Pada kondisi wasal maupun waqaf. Jadi tidak peduli mau wasal mau waqaf, gitu ya. Juga ia harus dibaca pada satu tingkatan saja, yaitu 6 harokat. Yang merupakan puncak tertinggi dari kadar mat. Jadi sebab-sebab itulah yang akhirnya menjadikan mat lazim adalah mat yang paling kuat. Nah, dari segi sebabnya dia sukun asli, baik itu berupa kata ataupun huruf, baik dalam kondisi wasal maupun waqaf, dan panjangnya adalah yang paling tinggi dan harus paling tinggi. Nggak bisa kurang dari itu. Adapun wajib muttasil jadi urutan yang kedua karena ketemu hamzah. Jadi sukun sama hamzah kuatan sukun. Dan ketemunya dalam satu kata. Ini kuat ini. Kalau ketemu dalam satu kata kuat. Hanya saja kadar panjangnya berbeda-beda. Jadi dia tidak stabil di 6 harokat saja gitu. Tapi dia berbeda-beda sesuai dengan riwayat maupun qiraat yang dibaca. Bisa 4 atau 5 atau 6 sesuai riwayat dan qiraatnya masing-masing. Kemudian mat arid lisukun atau mat lina arid lisukun berada di urutan ketiga. Dikarenakan bertemu dengan sukun. Ketemunya dalam satu kata. Sebabnya sukun kuat. Dan dalam satu kata. Hanya saja sukunnya arid, bukan sukun asli. Nah, ini berarti dia di bawah. Dan kadar panjangnya boleh dibaca dengan 3 cara, yaitu 2, 4, atau 6 harokat. Maka ini di bawah dari mat wajib muttasil. Karena dia ada kelemahan, yaitu sukun arid. Dan kadar panjangnya ada 2 harokatnya. Kalau wajib muttasil nggak ada 2 harokatnya. Maka dia arid sukun di bawahnya wajib muttasil. Lanjut. Yang di bawahnya lagi adalah jaiz munfasil. Mat munfasil yaitu jaiz munfasil atau mat silah tawilah. Ini berada di urutan keempat. Ya, dikarenakan terpisah dari sebabnya yaitu hamzah. Sebabnya hamzah udah gitu terpisah lagi. Juga karena panjangnya berbeda-beda sesuai thariq, riwayat ataupun qiraat yang dibaca. Ya, bisa antara 2, 4, 5, 6 harakat. Maka dia di bawah. Ini karena terpisah ya. Kalau tadi arid sukun sebabnya sukun arid. Dan yang terakhir adalah mad badal. Ini berada nih, berada. Ini huruf D. Mad badal berada di urutan terakhir dikarenakan sebabnya hamzah didahulukan dari huruf mad. Nah, kalau tadi yang lainnya itu mad dulu baru sebab, mad dulu baru ketemu sukun atau mad dulu baru ketemu hamzah, khusus untuk mad badal sebab dulu baru mad. Sebabnya apa? Hamzah. Baru kemudian ketemu mad. Maka dia berada di urutan yang terakhir. Sedangkan mat yang lainnya sebabnya yaitu hamzah atau sukun berada setelah huruf mat. Wallahu a'lam bishawab. Faham ini insyaallah?
Baik, kita ulangi sekali lagi. Wal maddu min qablil musakkani dunama qad mudda lil hamazati bistiqani. Ini adalah pendapat dari Al-Imam As-Sakhawi bahwa mad far'i yang disebabkan oleh sukun itu panjangnya di bawah mad far'i yang disebabkan oleh hamzah. Tanpa diragukan lagi. Tapi ini perlu dirinci gitu. Karena secara umum yang benar adalah mad far'i yang disebabkan oleh sukun panjangnya di atas dari mad far'i yang disebabkan oleh hamzah. Apa buktinya? Buktinya mad lazim. Mad lazim yang disebabkan oleh sukun dia paling kuat. Dia paling atas. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sekarang kita kepada kesalahan-kesalahan pengucapan huruf mad. Di halaman 48 silakan dibuka. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saat mengucapkan alif maddiyah. Halaman 48. Ya, kita praktek ya. Yang pertama, saat mengucapkan alif, kesalahannya adalah tidak membuka mulut sesuai kadar yang seharusnya. Bisa jadi terlalu membuka atau kurang membuka. Contoh misalkan, baraha. Baik, atau baraha, terlalu dibuka. Jadi harusnya biasa. Baraha, baraha. Baraha. Baik. Jangan sampai malas-malasan atau ya misalkan harus 3 jari. Nah, ini salah. Jadi terlalu lebar salah. Ini kesalahan pertama. Kesalahan yang kedua adalah menebalkan suaranya pada keadaan yang seharusnya tipis. Kita baca. Yang benar adalah nasiyah. Coba baca yang benar. Nasiyah. Nasiyah. Kesalahannya adalah kalau ditebalkan. Nasiyatin kadibatin. Salah. Nasiyah. Salah. Kemudian menipiskannya pada keadaan yang seharusnya tebal. Yaitu apa? Khalidina. Ini salah. Harusnya khalidina. Seharusnya adalah khalidina. Bukan khalidina, tapi khalidina. Lanjut. Kesalahan berikutnya, ini salah ya. Di PDF yang ini belum direvisi. Ini seharusnya memonyongkan kedua bibir saat mengucapkan alif tebal. Itu nomor 4. Contohnya nggak usah pakai nomor 5. Tapi kalau di buku sepertinya sudah benar. Baik, memonyongkan kedua bibir saat mengucapkan alif tebal. Contoh misalkan bil toghiyah, ini salah. Hati-hati ya, toghiyah, al-soimuna, salah. Jangan monyong. Coba dilatih sama-sama, letakkan satu jari di sini di bibir. Kalau jarinya mantul, terpantul ke depan, berarti salah. Karena apa? Karena bibirnya mau monyong, salah. Baik, kita baca. Bil toghiyah. Jadi bukan Jangan monyong. Setiap pengucapan huruf tebal jangan monyong. Karena tidak ada kaitannya dengan dua bibir. Paham ya? Hati-hati. Jangan sampai ucapin ro, so, do, to, salah. Al-ro, al-so, al-do, al-to, misalkan, salah. Jadi al-so, biasa. To, ro, kho, baik, ro, vo, kho, biasa. Jangan monyong ya. Lanjut. Menyampurkannya dengan suara huruf ya sehingga mirip dengan imalah ya, berbunyi e. Contoh misalkan al-haqqah, mal-haqqah. Ini pengen menipiskan tapi berlebihan. Al-haqqah, salah. Yang betul al-haqqah, ha, biasa ha. Coba sama-sama yang benar. Al-haqqah. Mal-haqqah. Baik. Jadi jangan sampai apalagi lebih berlebihan lagi. Al-haqqah, salah. Selanjutnya mencampurkannya dengan suara dengung yang keluar dari al-khayshum. Ini sering terjadi.
wal 'adiyat dari hidung. Antum kenapa bacanya begitu gitu. Lagi pilek. Oh, justru kalau pilek kok keluar dari hidung berarti ketahuan selama ini apa? Ngajinya dari hidung. Jadi antara ditutup hidungnya dengan dibuka hidungnya sama suaranya. Wal 'a wal 'a jangan sampai wal 'a jangan. Wal 'a wal 'a sama. Jelas? Rabbil 'alamin. Mafhum ya? Baik. Selanjutnya kesalahan yang terjadi pada pengucapan huruf waw maddiyah. Yang pertama adalah kurang memonyongkan kedua bibir sesuai kadar yang seharusnya. Harusnya yuqinun wa bil akhirati hum yuqinun. Dhammahnya jelaskan. Nu yuqinun. Jangan wa bil akhirati hum yuqinun. Ini kurang monyong. Yuqinun. Nah, jadi a'udzu salah. Monyongkan. A'udzu supaya suara dhammahnya dan matnya wawunya jelas. Yang kedua, berlebihan di dalam menekan kedua bibir seolah waw ghairul maddiyah yang bukan mat. Contoh misalkan fi qulubihim salah. Fi qulubihim los. Qulubihim jangan qulubihim. Ini yang sering terjadi saat pengucapan huruf waw maddiyah. Yang ketiga adalah mencampurkannya dengan suara alif atau ya. Contoh misalkan yang tercampur dengan alif la yu'minun. Harusnya yu'minun. Baik. Atau dengan ya la yu'minun. Yang betul yu'minun. Jelaskan. Yang terakhir yang ini paling sering terjadi adalah mencampurkannya dengan suara dengung, suara gunna yang keluar dari al-khayshum. Wa ma yash'urun. Pas ditutup hidungnya baru ketawa. Yash'urun. Oh, keluar dari hidung itu. Salah ya? Yang betul yash'uru. Yash'uru. Jadi bukan ru tapi ru. Demikian. Untuk melatih antum tutup hidungnya supaya ini suara murni dari al-jauf atau dari al-khayshum gitu. Jadi misalkan tadi a i u, taib a i u. Kalau a i u, ini dari al-khayshum. Itu untuk melatihnya. Lanjut sekarang kesalahan yang sering terjadi saat pengucapan ya maddiyah. Yang pertama adalah tengah lidah tidak dinaikkan ke atas sehingga suara i tidak sempurna, mirip e. Rabbil alamin. Harusnya Rabbil alamin. Sama-sama coba yang betul. Rabbil alamin. Kasrahnya dan ya-nya jelaskan. Silakan. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Nah, jangan sampai Rabbil bil salah. Alamin min salah. Selanjutnya yang kedua, menempelkan tengah lidah ke langit-langit atas seolah ya ghairul maddiyah. Alladzi yuwaswisu salah. Alladzi yuwaswisu itu yang benar. Yang ketiga adalah mencampurkannya dengan suara dengung. Ini yang sering terjadi. Uiddat lil kafirin. Salah. Harusnya uiddat lil kafirin. Yang penting dari sini al-jawf. Paham ya? Jadi bukan lengkak-lengkuknya yang disalahkan, tetapi keluar dari al-khayshumnya yang dikoreksi. Jelas? Jadi lengkak-lengkuknya antum silakan, yang penting dari al-jawf.
Itulah tadi beberapa kesalahan pengucapan huruf mad. Alhamdulillah. Mudah insyaallah. Karena ini berkaitan dengan praktek ya, banyak-banyak saja prakteknya. Lanjut sekarang kita kepada bait yang ke-9 dan 10. Kita beralih ke huruf al-halq. Jadi Al-Imam As-Sakhawi di sini beliau mengurutkan huruf-huruf sesuai dengan makhrajnya. Jadi ini urutannya sesuai makhrajnya ya, bukan sesuai urutan huruf hijaiyah, bukan. Tapi sesuai urutan makharijul huruf. Makanya dimulai dengan apa tadi? Huruf hamzah. Nah, kemudian diselingi dengan huruf mad. Hamzah dibawa ke pertama karena emang dia huruf pertama. Hamzah itu huruf pertama. Dan karena sebelumnya beliau sedang membahas hamzah juga. Yang la tahsabi tajwid maddan mufratan aw madda ma la madda fihi liwani aw an tushaddida ba'da maddin hamzatan aw an taluka al-harfa kas-sakrani aw an tafuha bi hamzatin mutahawwi'an fayafirra sami'uha min al-ghathayani. Terkait dengan hamzah maka dilanjutkan. Berikutnya dimulai dengan hamzah dulu, diselingi kemudian dengan huruf mad, baru kembali lagi ke huruf al-halq yang lainnya. Nah, sekarang ke huruf al-halq yang lainnya yaitu huruf ha. Setelah hamzah baru apa? Ha. Kita baca baitnya supaya antum baca juga, teman-teman di rumah bisa untuk membaca juga. Beliau mengatakan wal ha'u takhfa fajlu fi idhariha. Silakan. Wal ha'u takhfa fajlu fi idhariha. في نحو من هاد وفي بهتان وجباههم بين ini bisa wajibahuhum wa wujuhuhum bayyin bila. Ini belum dikoreksi sepertinya. Kalau di buku sudah wajibahuhum wa wujuhuhum bayyin bila ya. Jadi yang benar ini PDF yang lama ini. Afwan. Wajibahuhum wa wujuhuhum baru kemudian di sini bayyin. Bayyin di sini. Wajibahuhum wa wujuhuhum bayyin bila. Silakan. Wajibahuhum wa wujuhuhum bayyin bila. Thiqalin tazidu bihi 'ala at-tibyani. Thiqalin tazidu bihi 'ala at-tibyani. Baik. Jadi wal ha'u takhfa, huruf ha itu memiliki sifat khafa. Apa itu khafa? Khafa itu apa? Khafi. Syirkun khafi, syirik yang samar, tersembunyi ya. Jadi enggak jelas. Dia bukan jali tapi khafi. Jadi dia punya sifat khafa. Dia enggak jelas gitu. Kenapa? Karena semua sifatnya adalah sifat-sifat yang lemah. Apa sih sifat huruf ha itu? Yang pertama apa? Syiddah atau rakhawah? Rakhawah. Jahar atau hamas? Hamas. Baik, ini lemah-lemah kan? Istifal atau istila? Istifal. Idbaq atau infitah? Infitah. Jadi semua sifatnya lemah kan? Nah, maka sifat-sifatnya lemah. Jadi hati-hati. Ini punya sifat yang lemah. Dia punya sifat juga sebagian ulama mendapatkan sifat khafa. Dia samar gitu, nggak jelas. Maka hati-hati jangan sampai hilang gitu. Karena saking lemahnya jangan sampai dihilangin juga gitu. Fajlu fi idhariha, maka jelaskanlah dia. Jadi jelasin dong, tetap jelas gitu. Fi nahwi min hadin. Seperti contoh pada kata min had. Wa fi buhtani, dan juga kata buhtan. Coba kita baca sama. Min had. Min had. Buhtan. Buhtan. Nah, ini hak dalam kondisi sendiri ya. Min had dan juga buhtan. Kemudian ada dua hak beriringan. Wajibahuhum, kita baca. Jibahuhum. Jibahuhum. Wujuhuhum. Wujuhuhum. Bayyin, jelaskanlah. Jadi saat ada dua hak, jangan sampai lemah. Jibahuhum, jangan. Wujuhuhum, nggak jelas. Jibahuhum. Wujuhuhum. Jelaskan itu. Tetapi saat menjelaskannya bila thiqalin, tanpa beban, jangan berlebihan jelasinya. Tazidu bihi 'ala tibyani, sehingga menambah kadar kejelasan yang seharusnya. Nah, ini biasa ada bacaan yang seperti ini, atau mungkin pernah dengar. Jibahuhum, gitu ya. Haknya itu kayak berat banget ya. Wujuhuhum. Ya.
wujuhui, gitu kan? Walahum adzab. Nah, ini berlebihan. Jadi menambahkan kejelasan dari kadar yang semestinya. Maka jangan seperti itu. Bayin, jelaskan dia, tapi bila siqalin tazidu bihi ala tibyani. Tanpa beban, jangan berlebihan sehingga menambahkan dari kadar kejelasan yang semestinya. Ini biasanya pemahaman karena huruf H itu makhrajnya di dada. H itu dari sodr katanya. Nah, ada memang perkataan ulama yang H itu dari sodr, tapi tidak setiap perkataan ulama lantas benar kan? Kita lihat dulu menyelisihi dari ulama yang lain atau tidak, menyelisihi jumhur enggak gitu. Ya, jumhur mengatakan ya namanya huruf H makhrajnya di mana? Di tenggorokan atau di dada? Tenggorokan paling bawah. Memang mimma yalis sodr ya, paling dekat dengan dada, tapi bukan di dada gitu. Rasanya kayak di dada. Kalau dada itu tempatnya siapa sih? Tempatnya apa? Ini apa ini? Yang ada dua ini apa namanya? Dua ini apa namanya? Antum punya nggak ini? Dua organ yang dua ini? Paru-paru, ri'atain. Ya, semua suara itu asalnya pompanya itu dari mana? Dari paru-paru memang. Ya kan? Dipompa dari paru-paru. Kalau paru-paru nggak ada udaranya, nggak ada pemompanya gitu ya, maka nggak keluar tuh huruf, napasnya habis. Antum nggak ada napas nih, tapi ucapin ain coba, nggak ada napas pasang, nggak keluar. Jadi semua itu memang pusatnya dari apa? Dari dua paru-paru ini, dari dada. Jangan sampai diartikan dari paru-paru, dari dada ini, bukan. Dari apa? Tenggorokan paling bawah, yang paling dekat dengan dada. Dia tenggorokan paling bawah, yang paling jauh dari mulut. Makanya disebut aqson halqi. Apa sih arti aqsa itu? Ab'ad. Aqsa artinya ab'ad, paling jauh. Paling jauh dari mana? Patokannya dari mana? Dari mulut. Jadi tenggorokan yang paling dekat adna itu adalah tenggorokan bagian atas, ghain dan kha. Tenggorokan yang tengah ain dan ha. Tenggorokan paling jauh, paling bawah adalah hamzah dan ha. Maka namanya Masjidil Aqsa, Masjid Al-Ab'ad. Dari penduduk Hijaz ini masjid yang jauh gitu. Yaitu Masjidil Aqsa, Masjid Baitul Maqdis. Karena masjid rata-rata di Hijaz. Ya, kalau ada masjid di sono tuh jauh gitu ya. Maka itu disebut Aqsa. Aqsa Ab'ad, ya paling jauh. Paham ya? Jadi intinya hak tersebut harus jelas, tapi jangan sampai berlebihan dalam menjelaskannya. Itu saja poinnya. Adapun yang lain-lain di sini contohnya Anda bisa lihat ayat-ayatnya ya. Kita sudah latih tadi. Baik, sekarang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saat mengucapkan huruf H. Apa saja kesalahannya? Yang pertama, menebalkan suaranya, terutama saat bersebelahan dengan huruf tebal. Kita praktekkan dulu yang benar. Hadma, akhbaraha. Nah, pengucapan yang salah adalah menebalkan suaranya. Hadma, salah. Ha harusnya tipis. Jangan sampai karena setelahnya tebal, maka jangan sampai dia tebal. Roha, jangan sampai roha. Akhbaraha, salah. Roha, tetap tipiskan. Yang kedua, suaranya tidak jelas ketika bertemu dengan huruf yang sama, yaitu huruf H atau huruf H. Ini huruf H. Jadi nggak jelas. Contohnya jibahuhum, nggak jelas itu. Jibahuhum, jelaskan. Atau ketemu dengan huruf H, fasabbihu, salah. Fasabbihu. Coba sama-sama dibaca. Fasabbihu. Fasabbihu. Wa minal laili fasabbihu. Wa minal laili fasabbihu. 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 Baik. Kalau berhenti gimana? Kalau wakaf, cara bacanya gimana? Bisa nggak? Hah? Fasabbih. Itu, fasabbih. Itu wakaf ikhtibari, wakaf untuk ngetes. Haknya tetap dibaca ya, jangan fasabbih gitu saja. Fasabbih. Fasabbih. Itu hak. Lanjut. Kesalahan berikutnya saat mengucapkan huruf H adalah suaranya melemah ketika wakaf. Al-Qari'ah. Loh. Kok nggak jelas haknya? Ma'manah. Salah. Ma'manah. Coba kita ucapkan dengan jelas. Ma'manah. Ma'manah. Makhrajnya jelas, sifat-sifatnya sempurna. Ma'manah. Ma'manah. Baik.
Al-Qari'ah. Taib. Selanjutnya yang keempat kesalahannya adalah mengqalqalahkannya, memantulkannya ketika sukun. Ihdina, ihdina, salah. Harusnya apa? Ihdina. Ada beberapa huruf yang sukun sering banget dipantulkan itu. Lam, nun itu sering. Alhamdu, an'amta. Para pemula biasanya ini. Ya, kesalahannya adalah karena dia buru-buru narik. Ihdina, buru-buru ditarik. Yang betul parkir dulu situ. Ihdina, nikmati dulu situ. Ihdina. Demikian. Lanjut sekarang kita ke bait ke-11. Bait 11 dan 12 berkaitan dengan huruf ain, ha, ghain dan kha. Ini masih huruf-huruf al-halq. Silakan dibuka halaman 52, pembahasan huruf ain, ha, ghain dan kha. Kita baca. Wal ain wal ha mudharun wal ghain qul. والخاء وحيث تقارب الحرفان كالعهن أفرغ لا تزغ يختم ولا تخشى وسبحه وكالإحسان. طيب ulangi lagi. والعين والحاء مظهر والغين قل والخاء وحيث تقارب الحرفان كالعهن أفرغ لا تزغ يختم ولا تخشى وسبحه وكالإحسان. Wal ainu dan huruf ain, wal ha dan juga huruf ha mudharun dibaca jelas. Huruf ain dan huruf ha dibaca jelas. Putus-putus ya. Nah, aman ya. Record aman. Huruf ain dan ha dibaca jelas. Ini sekarang kepada apa? Wasatul halqi, tengah lidah. Betul, tengah? Tengah apa? Lidah. Tengah apa? Tenggorokan. Ngantuk kan. Tengah lidah diam aja. Wasatul halqi, tengah tenggorokan. Wal ain wal ha, ini huruf ain dan ha tengah tenggorokan. Mudharun dibaca jelas. Wal ghainu qul, dan huruf ghain ucapkanlah, katakanlah, maksudnya ucapkanlah. Wal kha dan juga huruf kha. Maksudnya apa? Dibaca jelas juga. Jadi semua dibaca jelas. Wa haitsu taqarabal harfani, dan kapanpun jika dua huruf tersebut berdampingan, ini taqarub, ini bukan maksudnya mutaqaribain, kita kenal idgham mutaqaribain itu bukan ya. Tapi taqarub di sini maksudnya adalah berdampingan. Jadi kalau huruf misalkan ghain ketemu dengan qaf, nah itu. Kemudian misalkan lagi huruf apa yang ada contohnya di sini. Ghain ketemu dengan ain misalkan. Nah, kalau berdampingan seperti itu, taqaraba itu berdekatan, maksudnya berdampingan dua huruf, maka juga hati-hati, harus dibaca jelas. Jadi baik saat sendiri atau saat berdampingan antara empat huruf ini, maka jangan lupa dibaca dengan jelas. Contoh, kal'ihni. Kita baca coba. Aihni. Ain dan ha-nya jelaskan. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ أَفْرِغْ. Nah, ini ghain ketemu ain. أَفْرِغْ عَلَيْنَا. Ghain sukun sebelumnya kasrah, jangan terlalu tebal. Ya. Kita ambil pendapat yang ketebalannya paling bawah. Afril. Baik, kalau menurut Al-Imam Ibnu Jazari sama saja. Selama sukun, tidak peduli apakah sebelumnya fathah, kasrah atau dhammah, sama saja. Afril. Nah, kita ambil yang ghain sukun sebelumnya kasrah sebagaimana saat kasrah. Jadi ri, afril. Irri, afril. Ri. Bukan afril. Ri, tapi ri. Paham ya? Ini pendapatnya apa? Ibnu Tahan Al-Andalusi. Kita baca. Afrigh alaina sabra. Afrigh alaina
Jelaskan ghainnya, dialirkan suaranya. Afrigh alaina sabra. Berikutnya, la tuzigh. Jelaskan ghainnya. Ketika bertemu dengan huruf qaf. La tuzigh qulubana. Tuzigh qulubana. Baik. La tuzigh qulubana. Rabbana la tuzigh qulubana. Baik. Berikutnya, yakhtim. Oh ya. Yakhtim, kita ke kha. Gampang, ini kha sendirian ya. Yakhtim. Berikutnya, wala takhsha. Ini mudah, kha sendiri. Tidak bertemu dengan salah satu daripada ain atau ghain atau ha. Wasabbihhu. Ha-nya jelas, ha-nya jelas. Wasabbihhu. Al-ihsan. Nah, ini contoh-contohnya ya. Itu tadi hanya kata-katanya saja, sekarang contoh ayatnya. Kal'ihnil manfush. Berikutnya, Rabbana afrigh alaina sabra. Berikutnya, Rabbana la tuzigh qulubana. Berikutnya, fa in yasha'illahu yakhtim ala qalbik. Berikutnya, la takhafu darakan wa la takhsha. Berikutnya, wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila. Berikutnya, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Demikian. Mudah ya? Yang penting hati-hati. Ini yang harus hati-hati kalau bertemu dengan huruf yang berdekatan makhrajnya tadi. Seperti ghain dengan qaf, ini berdekatan ini. La tuzigh qulubana. Harus izhar. Apa sih izhar itu? Membaca dengan jelas dari makhrajnya dan dengan sifatnya secara sempurna. Ya, la tuzigh qulubana. Ini rawan jadi ikhfa atau jadi idgham. La tuzigh qulubana. Salah. Tuzigh. Kemudian afrigh alaina, bukan afrigh alaina. Afrigh. Ghainnya jelaskan. Demikian juga dengan wasabbihhu, jangan wasabbihhu atau wasabbihhu. Lanjut, sekarang kita kepada kesalahan beberapa huruf, yaitu huruf ain. Nah, perhatikan beberapa kesalahan huruf ain, di antaranya adalah menebalkan suaranya, terutama saat bersebelahan dengan huruf tebal. Contoh misalkan 'alal 'arsy. Ini salah. Yang betul 'alal 'arsy. A tipis. 'ar. A tipis, ra tebal. 'alal 'arsy. Coba baca yang benar. 'alal 'arsy. Ra-nya tebal, alirkan sedikit. Shin-nya tipis, alirkan. 'alal 'arsy. Kalau wasal gampang. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Berikutnya ma'arrah. Jangan sampai dibaca ma'ar. Salah. Ma'arrah. Ma'arratum bighairi ilm. Kesalahan yang kedua adalah mencampurkannya dengan suara gunnah, suara dengung yang keluar dari al-khayshum. Contohnya misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah. Rabbil a'a. Salah. Apalagi kalau kesalahannya double, sudah keluar dari hidung, ditebalkan lagi. Rabbil alamin. Nah, ini salah. Dari hidung dan tebal. Salahnya dua. Salah karena keluar dari al-khayshum dan salah karena tebal. Yang ketiga, kurang mengena dalam mengeluarkan ain dari makhrajnya sehingga suaranya lemah dan mengambang.
Taib, ini sering juga terjadi bagi para pemula ya. Ainnya belum kena. A'udzu, harusnya kena kan ain. Coba sama-sama baca yang benar. A'udzu. A'udzu. Nah, biasanya ada yang baca begini. A'udzu billah. Belum kena ainnya. Taib, mau disebut hamzah juga enggak hamzah, mau disebut dengan ain juga belum kena gitu ya. Itu maksud daripada lemah atau mengambang. Yang keempat, suaranya langsung tertahan saat sukun. Jadi saat sukun dibaca syiddah. Iyyaka na'budu, salah. Yang betul iyyaka na'budu. Na'budu. Jadi dialirkan ya. Coba sama-sama dibaca yang benar. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Jangan sampai na'budu, tapi na'budu, alirkan. Yang kelima, mengucapkannya seperti huruf hamzah. Seharusnya ain artinya ya'lamun, mereka mengetahui. Kalau dibaca dengan hamzah, ya'lamun, mereka merasa sakit. Al-alam itu sakit. Sedangkan al-ilm itu ilmu, mengetahui. Al-ilm. Kita baca yang benar. Ya'lamun. Ya'lamun. Bacaan yang salah adalah ya'lamun. Ya'lamun. Baik. Wa ma Allahu bighafilin 'amma ya'lamun. Salah. Selanjutnya yang terakhir adalah suaranya melemah saat berdampingan dengan huruf yang sama. Ini hati-hati, ini sering ini. Tattali'u 'ala, enggak jelas. Yang betul tattali'u 'ala. 'a. Dilatih. Tattali'u 'ala al-af'idah. Silakan. Tattali'u 'ala al-af'idah. Allati tattali'u 'ala al-af'idah. Allati tattali'u 'ala al-af'idah. Baik. Ada tambahkan lagi, silakan. Nanti bisa tambahkan 7. Sebenarnya bisa kita tambahkan lagi. Yang ketujuh adalah ancang-ancangnya kelamaan. Ancang-ancang, tahu ancang-ancang kan? Ancang-ancangnya kelamaan saat berharokat, sehingga seperti bertasydid. Contoh misalkan, a'udzu, ini sering. Maunya itu kena makhrajnya ain, tapi kelamaan ya jadilah seperti bertasydid. A'udzu. Kelamaan ancang-ancangnya. Paham ya? Biasa, lunakkan saja. A'udzu. Jangan a'udzu. Kayak bertasydid kan? Salah. A'udzu. Kita baca yang benar. A'udzu billahi. A'udzu billahi. Baik, seperti itu. Berikutnya beberapa kesalahan saat mengucapkan huruf ha. Yang pertama adalah menebalkan suaranya, terutama saat bersebelahan dengan huruf tebal. Bacaan yang benar adalah halso. Kita baca yang benar dulu. Halso. Ha-nya biasa, jangan antum berlebihan dalam menipiskannya jadi he, salah. Jangan juga jadi tebal hoso, salah. Halso. Coba ha. So. Halso. Al-ana hasal haqq. Al-ana hasal haqq. Baik. Kemudian hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Itu bacaan yang benar. Al-hatab. Bacaan yang salah adalah al-hatab. Salah. Salah. Ha. Al-hatab. Yang kedua, mengubahnya menjadi huruf ha. Alhamdu. Ini salah ini. Alhamdu salah. Alhamdu. Ha. Kita baca yang benar. Alhamdu. Kemudian wasabbihhu. Kesalahannya adalah kalau diubah jadi ha. Wasabbihhu. Salah. Wasabbihhu. Yang ketiga, mengucapkannya mirip dengan huruf kha. Seperti Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Salah. Yang betul Ar-Rahmanir Rahim. Coba.
Ar-Rahmanir-Rahim. Demikian. Selanjutnya ada tambahan poin keempat sama ini. Ancang-ancangnya kelamaan. Sehingga seperti bertasydid. Contoh misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Pernah kan dengar seperti itu? Ar-Rahmanirrahim. Nirrahim. Harusnya Nirrahim. Dipisah. Rahim. Jangan Rahim. Paham ya? Jadi haknya jangan terlalu lama ancang-ancangnya. Jadi seperti bertasydid. Kita baca yang benar. Ar-Rahmanir-Rahim. Silakan. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik, sekarang kita kepada kesalahan pengucapan huruf ghain. Kesalahan yang pertama adalah menipiskannya. Ghain ini tebal ya, seharusnya tebal, jangan ditipiskan. Dibaca dengan tipis seperti ghairil, atau mungkin pernah dengar gha, ya, ghairil maghdubi, ini salah. Yang betul adalah gha. Baik, kita baca ghairi. Gampang ya. Yang kedua, memonyongkan kedua bibir dengan tujuan menebalkannya. Ingat, tebalnya suara huruf bukan karena memonyongkannya, tapi karena apa? Terangkatnya pangkal lidah. Jadi al-ghasyiyah ghairil gha, salah. Jadi jangan sampai monyong. Ingat, setiap huruf tebal saat fathah ataupun saat fathah ataupun sukun, ya, ini rawan jadi monyong. Maka jangan sampai dimonyongkan. Antum bisa melatihnya dengan letakkan jari antum di sini, jangan sampai mantul. Jadi gha, jangan sampai apa? Gha. Ghairil al-ghasyiyah, gha, salah. Paham ini insyaallah? Lanjut. Suaranya tertahan saat sukun. Mirip suara G, padahal seharusnya mengalir. Ghairil maghdubi, salah. Harusnya maghu. Kita alirkan. Ghairil maghdubi. Ulangi. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Baik. Selanjutnya mengucapkannya seperti huruf kha. Jadi huruf kha, khairil maghdubi. Harusnya ghairil maghdubi, bukan orang yang dimurkai. Maksudnya bukan jalannya orang yang dimurkai. Malah sebaik-baik orang yang dimurkai. Khairil maghdubi. Salah ini, berubah maknanya. Jadi ucapkan ghain jangan jelas, ya ghairi jangan khairil. Yang kelima, mengidghamkannya ke dalam huruf qaf. La tuzigh qulubana, ini salah. Seharusnya la tuzigh qulubana. La tuzigh qulubana. Yang terakhir, berlebihan di dalam menebalkannya saat kasrah. Kita baca yang benar dulu. Ghishawah. Ghishawah. Yang salah adalah Ghishawan. Salah. Salah. Ghi yang betul. Itu tadi kesalahan untuk huruf ghain. Sekarang ke huruf kha. Nah, dikit lagi ya. Dikit lagi insyaallah. Di antara kesalahan pengucapan huruf kha yang pertama adalah menipiskannya. Bil khair. Salah. Bil kha. Khair insyaallah. Khair. Akhirnya jadi khair. Khair insyaallah. Harusnya khair insyaallah. Ana bi khair. Ana bkhair ya. Bkhair. Ya. Tapi kalau baca Al-Quran jangan wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Ya, bil khair. Bil khair. Kha. Tebalkan, jangan ditipiskan. Bil khair. Ha. Salah. Kha. Bil khair. Kita baca coba. Bil khair. Yang kedua, memonyongkan kedua bibir dengan tujuan menebalkannya. Ini juga sering. Khalidina. Pokoknya selalu ingat, huruf tebal saat fathah ataupun sukun jangan dimonyongkan, jangan. Yang ketiga, berlebihan di dalam menebalkannya saat kasrah. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana. Ya akhi, enggak ada ya akhi. Ya akhi, khi segitu ya. Wa akhi, kita baca. Wa akhi.
Tayyib. Yang keempat, berlebihan saat mengeluarkannya dari makhrajnya sehingga suaranya seperti orang yang kesulitan mengeluarkan dahak. Yahsadu anna ma lahu akhlah. Ini berlebihan. Atau bahasa orang sekarang ya kayak ngorok gitu, ngorok berlebihan. Akhlada. Biasa saja akhlada. Dan jangan berlebihan. Demikian alhamdulillah selesai untuk huruf al-halq. Baru selesai untuk huruf al-halq. Masih banyak. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan huruf al-lisan. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Tafadhal. Silakan yang mau bertanya. Tafadhal. Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Supaya selesai besok. Nanti kalau kita tunda nanti nggak selesai takut. Bait ke-13 dan 14. Sekarang kita masuk kepada makhraj al-lisan. Huruf al-lisan dimulai dengan huruf qaf dan kaf. Ini aqsal lisan. Apa arti dari aqsa tadi? Ab'ad, paling jauh. Jadi lisan, lidah yang paling jauh adalah yang paling belakang. Nah, aqsal lisan dibagi menjadi dua. Ada aqsal lisan fauq, ada aqsal lisan asfal. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Jazari. Hafal? Wal qafu aqsal lisani fauqu, thumma al-kafu asfalu. Wal qafu aqsal lisani fauqu. Huruf qaf makhrajnya di mana? Aqsal lisan yang bagian atas. Ini ibaratkan lidah kita. Ini pangkal lidah. Maka qaf yang pangkal lidah bagian atas. Sedangkan tsummal kafu asfalu, kemudian kaf di bawahnya sedikit. Dia masih kawasan aqsal lisan, hanya saja sudah beda apa? Beda kamar. Beda ini. Satu kawasan tapi beda kamar. Ini kamarnya qaf, ini kamarnya kaf gitu misalkan. Paham ya? Kita ucapkan dulu. Qa, ka, qi, ki, qu, ku. Beda ya? Untuk qaf dia tebal, untuk kaf dia tipis. Qaf dia punya sifat qalqalah kalau sukun. Aqo, iqo, uqo. Sedangkan kaf dia hamas. Ak, ik, uk. Itu di antara bedanya ya. Kita lihat. Silakan dibaca sama-sama. Wal qafu bayyin jahraha wa 'uluwaha. Wal kafu khallisha bi husni bayani. Illam tuhaqqiq jahraha afan illam tuhaqqiq jahra dhaka wa hamsadha fahuma li ajli al-qurbi yakhtalitani. Baik, wal qafu dan huruf qaf bayyin jahraha, jelaskanlah sifat jahrnya. Ingat ya, qaf itu punya sifat jahr, sedang kaf sifatnya apa? Lawannya. Apa itu? Hamas. Jadi beda yang pertama. Beda yang pertama dari segi sifat qaf jahr sedangkan kaf hamas. Wa 'uluwaha, dan jelaskan pula sifat isti'ala bagi huruf qaf tersebut. Jadi huruf qaf punya sifat isti'ala sedangkan kaf punya sifat istifal, lawannya. Ini perbedaan dari sifat sudah ada dua. Qaf jahr, kaf hamas. Qaf isti'ala, kaf istifal. Antum bisa perhatikan di sini. Ini perbedaannya. Untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan tabel berikut. Untuk qaf, dari segi makhrajnya dia pangkal lidah bertemu dengan langit-langit atas bagian daging yang lunak. Ini langit-langit atas bagian yang paling atas, fauq. Ya, pangkal lidah, apa ya? Maksudnya pangkal lidah bagian yang atas, berarti nempelnya ke langit-langit adalah bagian daging yang lunak. Karena langit-langit atas kita ini ada bagian yang lunak, yang daging yang ada ufulannya itu, anak teka, ya. Ada daging kecil yang gantung ini. Itu bagian langit-langit atas yang lunak ya. Sedangkan yang ke sana itu yang keras, yang tulang. Antum bisa kerasakan, tok 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 itu tulang itu. Atau antum keras semua atau lunak semua. Kalau ana ya, kalau ana ada yang lunak, ada yang keras gitu. Itu manusia sih, kalau nggak tahu kalau yang lain. Jadi qaf itu tempatnya yang atas ini. Di sini. Cet, naikkan ke atas. Jadi qa, qi, pu. Paham ya? Sedangkan kaf makhrajnya di pangkal lidah
di bawah makhrajnya qaf bertemu dengan langit-langit atas, bagian yang lunak dan keras secara bersamaan. Jadi agak ke sana, agak maju dikit. Ka, ki, ku. Nah, gampang ya? Adapun sifatnya untuk qaf, dia punya sifat jahar dan isti'la. Ini yang beliau sebutkan. Sebenarnya kalau perbedaan yang lain banyak. Tapi yang paling menonjol adalah antara jahar dan hamznya, serta isti'la dan apa? Istifalnya. Adapun dari segi hamz dan jaharnya, kalau qaf dia nggak ada apa? Aliran nafas. Benar nggak kalau kita baca mustaqim? Benar nggak? Nah, misalkan qulu, benar nggak? Nggak. Wa qala, benar nggak? Nggak. Karena qaf nggak ada hamz. Jadi wa qala, qila, bukan qila. Jangan ada hamznya. Sedangkan kaf ada hamznya. Ki, ka, ki, ku, kutiba. Tapi ingat, hamz pada huruf kaf jangan berlebihan, jangan lebay. Harus didominasi oleh syiddahnya. Kan kaf punya syiddah dan hamz kan? Wara'i syiddatan bikafin wa bita kasyirkikum wa tatawaffa fitnata. Jaga sifat syiddah bagi huruf kaf dan ta. Memang benar dia punya sifat hamz, tapi di lain sisi dia punya sifat syiddah, kuat. Seperti syirkikum. Jangan sampai hamznya yang mendominasi. Syirkikum. Tatawaffa. Ini lebay. Jadi syirkikum. Kiku. Sudah ada hamznya belum? Sudah. Hanya saja syiddahnya dominan. Tatawaffa. Ada. Baik. Ada hamznya. Hanya saja syiddahnya dominan. Baik. Kita kembali. Adapun isti'la dan istifal, nanti kaitannya kalau isti'la konsekuensinya tafkhim. Kalau isti'la berarti nanti tebal. Ko. Bukan ya kaumi. Benar nggak ini? Ya kaumi. Ya qaumi. Adapun istifal konsekuensinya biasanya apa? Tarqiq tipis. Faham ya insyaallah. Kita lanjutkan bait yang ke-14. Illam tuhaqqiq jahra dzaka. Perhatikan, di sini ada kata dzaka. Illam tuhaqqiq, jika engkau tidak merealisasikan atau membaca dengan benar jahra dzaka, jahr pada dzaka itu untuk yang jauh atau yang dekat? Dzaka itu isyarah untuk yang jauh atau yang dekat? Dzaka itu atau ini? Dzakat tuqa, itulah ketakwaan yang sebenarnya. Berarti dzaka itu. Ini isyarah dza, kalau bersama dengan ka, maka dia menjadi isyarah lil ba'id. Maknanya adalah itu. Dan demikian juga kalau tambahin lam, dzalika. Itu artinya kan? Tapi kalau cuma dza, nah ini lil qarib, ini. Jika engkau tidak merealisasikan sifat jahr untuk huruf itu, yang jauh mana? Qaf dulu atau kaf dulu tadi? Yang jauh qaf atau kaf? Qaf. Jadi kalau engkau tidak merealisasikan sifat jahr untuk huruf itu, yaitu huruf qaf, dan sifat hamz untuk huruf ini, yaitu kaf, gitu ya maksudnya. Fahuma li ajlil qurbi yakhtalitani. Maka kedua huruf tersebut karena dia berdekatan makhrajnya, qurbi di sini berdekatan makhrajnya, yakhtalitani akan tercampur aduk. Ya kaumi. Ah, ini salah ini. Misalkan kul a'udzu. Benar kan ini? Kul a'udzu. Makanlah kan jadinya harusnya kul. Katakanlah kan? Dibaca kul. Ah, salah. Maka jangan sampai apa? Yang qaf harusnya tidak punya hamz, dia sifatnya jar, malah dikasih hamz. Kul. Nah, ini jadi makanlah a'udzu. Berubah maknanya. Bisa difahami insyaallah? Baik, ini antara huruf qaf dan huruf kaf. Alhamdulillah, semoga bisa difahami. Antum perhatikan nih contoh-contohnya. Kita latih ya. Wa kulu washrabu, langsung yang warna merah saja. Wa kulu washrabu, silakan. Wa kulu washrabu. Ini dengan huruf kaf. Jadi jangan wa kulu, tapi wa kulu washrabu. Nah, sekarang qaf dan kaf beriringan. Yarzuqukum. Qu dulu baru kum. Yarzuqukum. Khalaqaka. Baru yang terakhir qul a'udzu. Mudah ya insyaallah. Baik, alhamdulillah.
Kita beralih kepada kesalahan pada pengucapan huruf qaf. Di antara yang sering terucap dengan salah adalah menipiskannya. Ya qaumi, ini salah. Harusnya ya qaumi. Selanjutnya adalah memonyongkan kedua bibir dengan tujuan menebalkannya. Memonyongkan kedua bibir dengan tujuan menebalkannya. Al-maqabir, ini salah. Al-maqo, salah. Yang ketiga, lemah pengucapannya saat kasrah sehingga menjadi huruf kaf. Bil haqqi. Baik. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Salah. Wa tawasaw bil haqqi. Qi. Sangkutkan, coba sama-sama. Bil haqqi. Bil haqqi. Nah, jangan bil haqqi. Jadi seperti kaf. Berikutnya, mengucapkannya disertai dengan hamas. Wa ta'rakuka qa. Sebenarnya benar, tebal, tapi ada hamasnya. Wa ta'rakuka qa'ima. Qa'ima. Salah. Paham ya? Berlebihan di dalam menebalkannya saat kasrah. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini salah. Berlebihan dalam menebalkannya. Harusnya bagaimana? Al-mustaqim. Qi. Sama-sama. Al-mustaqim. Al-mustaqim. Jangan sampai terlalu tebal. Berikutnya tidak mengkolkolahkannya saat sukun atau salah dalam praktek kolkolahnya. Iqra. Iqra salah. Atau saat waqaf biasanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, khalaq salah. Khalaq kolkolahkan. Atau dikolkolahkan tapi caranya salah. Iqra. Ini apa salahnya ini? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Apa salahnya? Qalqalahnya salahnya kenapa? Hah? Harusnya jangan putus suaranya. Ini qalqalah sughra. Iqra. Iqra. Jangan sampai iqra. Paham? Jangan putus. Lanjut, berikutnya kesalahan saat pengucapan huruf kaf. Yang pertama menebalkannya. Kita baca yang benar. Karrah. Karratun khasirah. Kesalahannya adalah qarrah. Salah. Ka harusnya. Atau sering khalaqaka. Harusnya khalaqaka. Jangan khalaqaka fasaw. Salah. Yang kedua, berlebihan di dalam memberikan sifat hamzah saat berharakat. Alhaakumut takatsur. Salah. Syirkikum. Ini salah. Wa tarakuka. Salah. Ini hamzahnya berlebihan. Lebih ya. Wa tarakuka. Syirkikum. Baik. At-takatsur. Demikian. Yang ketiga, menghilangkan hamzahnya terutama saat sukun. Wa rafa'na laka dzikrak. Benar enggak nih? Nah, harusnya dzikrak. Yang keempat, mengubahnya menjadi huruf qaf saat dhammah. Hati-hati ya. Kaf saat dhammah ini ketipisannya harus dijaga. Karena kalau tidak maka akan menjadi seperti huruf qaf. Wa tarakuka. Qaf itu. Harusnya wa taraku. Tipiskan huruf kami. Wa tarakuku. Wa tarakuka. Ku. Baik. Coba baca. Wa tarakuka. Wa tarakuka qa'ima. Demikian. Jelas insyaallah. Alhamdulillah sudah selesai untuk huruf qaf dan huruf kaf. Bagaimana, lanjut atau sudah? Masih kuat? Isfan masih kuat nggak? Masih? Apa udah oleng? Untuk huruf ghain sakinah sebelumnya huruf berharakat kasrah dan berhadapan dengan huruf istilah. Apakah ada riwayat membacanya tafkhim yang sempurna atau tafkhim? Nah, untuk huruf yang berhadapan dengan huruf isti'ala, seperti misalkan ghain sukun sebelumnya kasrah, ketemu dengan huruf qaf misalkan.
La tuzigh qulubana ya. Nah, itu pendapatnya Imam Ibnu Jazari. Saat sukun tidak peduli sebelumnya apakah kasrah, fathah, dhammah, maka ketebalannya sama gitu ya Syekh. Jadi afrigh alaina la tuzigh qulubana, ketebalannya sama. La tuzigh qulubana, ini bagi Imam Ibnu Jazari yang mengambil pendapat beliau, maka ketebalannya sama. Nah, kita ambil yang la tuzigh qulubana. Dia tebal, hanya ketebalannya paling bawah. Ya dia, fahiya wa in takun bi adna manzilah fakhimatun qat'an minal mustafilah. Wa la yuqalu innaha raqiqah ka dhiddiha. Tilka hiya al-haqiqah. Ya, walaupun kita baca seperti itu tetap disebut sebagai tebal. Hanya dia lebih dekat ke tipis memang, tapi dia tebal, hanya ketebalannya paling bawah. Untuk huruf shad dan ta pada waktu berharakat kasrah seperti apa tebalnya? Seperti si, dhi. Si, ti, dhi. Nah, 4 huruf ini huruf isti'la yang juga bersifat itbaq, maka dia lebih tebal dari huruf isti'la yang hanya bersifat isti'la saja. Tidak memiliki sifat itbaq. Jadi si, dhi, dhi. Baik. Tapi ingat ya, bukan sui, dui, tui, bukan. Bukan sui, tapi si. Maka lidahnya diangkat. Si. Ya, si, dhi, dhi. Cukup. Nah, baik Syekh. Jika cukup, kita cukupkan. InsyaAllah kita akan lanjutkan besok di jam yang sama, di jam 8. Kita akan lanjut pada bait ke-17 dan 18 di huruf shin insyaallah. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan di dalam penyampaian, baik itu kesalahan yang merupakan salah faham dari apa yang kami pahami, ataupun kesalahan karena sabaqul lisan, karena keceplosan. Barangkali bukan seperti itu yang kami pahami, tapi terucapnya seperti itu. Maka kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta maaf pada antum semuanya, dan silahkan dikoreksi, jangan sungkan untuk dikoreksi. Insyaallah kami dengan senang hati akan menerima koreksian ataupun saran serta kritik dari antum semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.